Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini ya. Oke, jadi di konten kali ini saya mau eksperimen atau membuat video tentang eksperimen atau coba-coba, karena untuk channel ini sudah lama nggak upload video ya lur. Sudah 2 minggu nggak upload video, jadi saya sempatkan untuk membuat video lagi. Jadi di sini ada 2 bahan. Di sini saya mau eksperimen menyalakan kipas power atau kipas 12 volt menggunakan adaptor switching. Di sini ada adaptornya dan di sini ada kipasnya. Untuk kipasnya ini kipas bekas ya lur. Ini kipasnya, ini ada debu-debunya ya karena bekas. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, yang belum channel ini terus channel ini dengan cara subscribe ya lur. Oke, langsung aja kita rakit. Bagaimana cara perakitannya? Kita review dari kipasnya. Untuk kipasnya kecil ya, ini untuk kipasnya. Terus di sini di belakangnya di sini ada tulisannya 12 volt. Nah, ini untuk supply-nya itu 12 volt, terus untuk ampernya itu 0,19 ampere. Nah, ini untuk ampernya itu kecil ya lur. Tapi untuk voltasenya itu 12 volt ini. Terus ininya untuk adaptor switchingnya di sini saya menggunakan 12 volt 5 ampere. Nah, ini power supply untuk modelnya ini. Terus untuk AC inputnya ini 240. Ini bisa 240, 220 bisa lur. Ini untuk AC input. Terus DC inputnya itu 12 volt 5 ampere. Jadi ini power supply ini itu untuk ampernya itu 5 ampere, terus untuk voltnya itu 12 ampere. Terus ini untuk tulisannya made in China ya, ini dari China. Dan bagaimana cara instalasinya? Ini sangat gampang sekali ya. Untuk instalasinya di kipas ini cuma ada 2 kabel, ini negatif dan positif, ada hitam dan merah. Tinggal kita sambungkan aja ke ini ya lur. Kita sambungkan ke PSU-nya, dan kita membutuhkan sebuah colokan ya untuk menghidupkan power supply ini. Saya menggunakan colokan seperti ini ya lur. Kalian bisa menggunakan colokan apa saja, yang penting colokan ya, biar bisa menghidupkan PSU ini. Dan di sini ada 5 ya, ada 5 pin atau ada 5 baut di sini. Di sini ada 5 baut ya, atau ada 5 skrup. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dan bagaimana cara mengetahui yang PLN, yang dari PLN yang mana dan outputnya yang mana? Itu ada tulisannya ya. Di sini ada L dan N, ini AC. Nah, ini ya lur, semoga kelihatan. Di sini ada AC, L dan N. Terus di sini ada ground. Ini groundnya itu cuma 1. Terus di sini ada outputnya ya. Di sini ada outputnya 12 volt. Yang kiri itu negatif, terus yang kanan itu positif. Terus di sini ada ini ya, nggak tahu ini ada tulisannya apa ini. Terus ini ada trimpot. Ini trimpotnya itu digunakan untuk ini ya lur. Digunakan untuk mengatur voltase atau mengatur outputnya dari ini power supply ini. Oke, langsung aja kita rakit ya. Apakah bisa atau tidak? Di sini ada pelindungnya. Ini ya lur, untuk pelindungnya dari ini, dari mika atau dari kaca. Oke, langsung aja kita coba rakit ya, berhasil atau tidak. Dan ini untuk yang 2 atau baut 2 ini sudah saya ikatkan ke ininya, ke kabelnya. Jadi tinggal kita obeng aja ke PSU nya ini. Oke, langsung aja kita baut ya. Dan di sini dari PLN nya atau dari AC nya itu untuk bolak-balik nggak masalah ya lur. Untuk pemasangannya dari PLN, langsung aja kita coba pasang di sini. Ini untuk inputnya, input AC nya itu cuma 2 dari PLN. Nah, ini sangat gampang sekali. Oke, seperti ini ya. Oke, ini untuk AC inputnya sudah saya pasang. LN ini untuk AC. Terus untuk groundnya, ini ground ini
kalian pasang bisa dan kalian nggak pasang bisa ya lur. Kalau kalian pengen pasang itu kalau nggak salah untuk groundnya itu ke tanah biar nggak nyetrum untuk PSU ini. Terus untuk outputnya, output 12 volt itu di sini ya, di sini di dua ini, karena ini untuk PSU ini tidak simetris atau tidak CT, jadi cuma ada positif dan negatif. Nah oke, kita tes dulu ya berapa keluaran tegangannya. Kalau di tulisannya itu 12 volt, tapi kita cek dulu menggunakan avometer biar jelas ya. Oke, di sini saya menggunakan capit buaya biar mudah saja ya untuk pengetesannya. Oke lur, kita lanjut ya. Tadi maaf saya skip. Oke, kita kendorin dulu ini yang baut 2 ini. Nah kalau sudah jangan sampai lepas ya ini untuk bautnya. Terus kalau sudah tinggal kita tancapkan atau kita jepit aja untuk kutubnya. Ini yang kiri ini ya, yang kiri itu negatif, terus yang kanan itu positif. Yang hitam itu negatif. Kita sambung di sini atau kita japit di sini, terus yang kanan itu positif di sini. Jangan sampai terhubung ya lur untuk capit buayanya. Usahakan kalau kalian menggunakan capit buaya seperti ini, kalian bisa menggunakan capit buaya yang ada pelindungnya, yang agak kecilan ya, karena ini saya menggunakan capit buaya yang agak besar jadi nggak ada pelindungnya. Oke, dan kita gunakan untuk skalanya itu di DC volt 20. Kalau nanti di DC volt 20 enggak untuk voltasenya itu untuk outputnya itu tidak masuk ke sini, itu kita naikkan atau kita besarkan ke 200. Oke. Langsung aja kita colokkan ya untuk PSU nya. Nah itu tertera ya, tertera 12 volt, 65 atau 62 12 volt, 6 ini. Jadi kalau untuk outputnya itu tidak sesuai dengan di deskripsi atau di labelnya sini, itu kalian bisa adjust di sini ya, atau kalian bisa putar aja di sini. Ini kan ada trimpotnya ya untuk mengatur voltase kalau nggak salah, ini trimpotnya ini. Di sini sudah 12 volt, 6. Jadi langsung aja kita matikan lagi untuk PSU nya, terus kita coba pasang untuk kipasnya apakah bisa menyala atau tidak. Langsung aja ya, ini maaf sekali untuk tempatnya itu sempit sekali ya loh. Oke, yang ini yang hitam, terus ini yang merah. Yang hitam di ini di kiri ya, yang hitam, terus yang merah itu di kanan. Kita kaitkan di sini seperti ini ya, ini yang hitam terus ini yang merah. Nah itu untuk kipasnya sedikit bergerak ya loh, karena masih ada tegangannya. Ini usahakan yang agak keras kalau kalian mau ini. Oke, langsung aja ya lur, kita coba apakah berhasil atau tidak. Seperti ini aja, kita balik biar untuk anginnya itu ke sana ya, biar enggak ke HP atau ke kamera. Nah menyala ya lur. Menyala, ini saya hadapkan ke depan karena untuk anginnya itu terlalu berisik kalau mengenai kamera lur. Kita balik ya. Nah ini untuk anginnya, dan hasilnya bisa ya lur. Ini bisa kalian gunakan di power kalau trafo kalian kecil terus tidak sanggup untuk menyuplai kipas. Kalian bisa menggunakan power supply switching seperti ini. Kalian bisa menggunakan 3 ampere atau 1 ampere karena cuman menghidupkan kipas seperti ini. Nah ini berhasil ya lur. Ini bukan simetris, jadi ini non simetris ya.
Nah ini berhasil menyala ya lur. Dan maaf sekali ini saya membuat video itu sudah lama tidak membuat video ya lur, sudah 2 minggu nggak upload video. Oke, ini sudah menyala ya lur, coba kita matikan. Nah mati ya, dan di sini ada LED indikatornya, ini berwarna merah ini. Kalau saya hidupkan nanti untuk LED-nya itu menyala. Nah itu ya menyala ya, untuk kipasnya juga menyala. Oke lur, mungkin cukup sekian konten kali ini. Semoga konten kali ini bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share ya, biar channel ini bisa berkembang. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.